Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang berempati, yaitu bab 8 materi kelas 7. Berempati itu adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, dan pikiran yang sama dengan orang lain. Gampangnya itu empati adalah kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan orang lain, kemudian kita bertindak untuk membantunya. Sekarang ini Indonesia lagi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan musibah yang ada, dari pandemi COVID-19, bencana banjir, tanah longsor, pesawat jatuh, kemudian gempa bumi. Kita sebagai orang yang beriman harus meridho ini semuanya, karena ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Selaku orang yang beriman, berempati ini bukan hanya kepada sama muslim. Kepada sama muslim itu wajib, kepada manusia juga wajib kalau kita mampu. Orang non muslim terkena musibah, kita punya harta, kita bantu, kita berempati. Dia membutuhkan pakaian, kita beri. Mereka membutuhkan makan, kita beri. Itulah namanya berempati. Karena kenapa? Kita bisa merasakan bagaimana kalau seandainya kita yang terkena musibah. Pasti otomatis kita merasa kesulitan. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain, tentunya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berempati. Jadi berempati itu kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ada sahabat kita yang sakit, sikap kita berempati bagaimana? Ini banyak. Bisa mendoakannya, bisa menjenguknya, bahkan bisa membantu biayanya. Tergantung kemampuan kita. Karena kenapa? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu sangat berempati kepada sama manusia. Mungkin kita tahu sejarahnya. Tatkala Rasul itu mau ke masjid, diludahin. Mau berangkat ke masjid, diludahin. Seminggu ternyata orang yang suka meludahi Rasulullah ini apa? Tidak meludahi lagi, berhenti. Kemudian Rasul bertanya kepada sekelilingnya, kemana si fulan yang suka meludahin saya? Rasul dapat kabar bahwasanya yang suka meludahi Rasulullah ini sedang sakit. Kalau kita manusia biasa, tidak seperti Rasulullah, tahu orang yang suka menyakiti kita sakit, orang yang suka menggunjing kita sakit, orang yang suka meludahi kita sakit, bagaimana tanggapan kita? Bagaimana sikap kita? Ya mungkin kita ada yang bilang alhamdulillah si fulan sakit, nggak ada yang ludahin lagi. Alhamdulillah dia sakit, mudah-mudahan cepat mati, cepat meninggal. Ini salah. Karena kalau orang jahat dibalas kejahatan, berarti sama kita jahatnya dengan dia. Minimal kita skip, kita diam. Kita minimal kita diam aja. Tapi Rasulullah SAW uswatun hasanah bagi kita, teladan yang baik bagi kita. Itu Rasul justru membawa makanan, menjenguk orang yang sakit tersebut yang suka meludahi Rasulullah. Orang yang sakit ini heran,
takjub. Orang yang menyuruh saya, kata dia, untuk meludahi ya Rasulullah, belum menjenguk saya ketika saya sakit. Justru engkau orang yang saya sakitin, yang saya ludahi, engkaulah yang pertama yang menjenguk saya. Inilah cara berempatinya Rasulullah. Akhirnya orang ini bertaubat dan memeluk agama Islam. Yang kedua, ketika Rasulullah SAW telah wafat, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama dari Khulafaur Rasyidin, bertanya kepada putrinya, yaitu Aisyah. Aisyah adalah istri Rasulullah SAW. Wahai putriku, adakah satu perbuatan Rasulullah yang belum aku lakukan? Jadi Sayyidina Abu Bakar ini ingin sekali mencontoh, ingin sekali meneladani, ingin sekali melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga apapun yang dilakukan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ini ingin sekali untuk mencontohnya, untuk melakukannya. Kemudian putrinya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mikir-mikir, apalagi ya perbuatannya belum dilakukan oleh ayah. Setelah beberapa menit, kemudian baru teringatlah Aisyah ini bahwasanya Rasulullah itu setiap pagi memberikan sarapan kepada orang Yahudi yang matanya buta di pojokan pasar Madinah. Akhirnya kata Abu Bakar, siaplah kalau gitu, saya akan berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Datanglah nih Abu Bakar As-Siddiq ke pojokan pasar itu, membawa makanan, sebuah roti. Setelah datang, ketemu dengan orang yang buta itu, kemudian dibelah rotinya, kemudian disuapkan kepada orang buta tersebut. Ternyata orang buta ini melepehkan, membuang roti yang ada di mulutnya. Orang buta ini berkata, kamu pasti bukan orang yang biasa memberikan makan kepada saya. Kok kamu tahu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, karena makanannya kasar, tidak lembut. Jadi Rasulullah SAW ternyata tatkala memberikan makan kepada orang buta itu, dikunyah dulu, dijadiin bubur dulu itu roti, kemudian disuapkan kepada orang buta tersebut. Wah, kalau gitu jorok amat. Ludah Rasul beda dengan ludah kita. Sayyidina Ali tatkala sakit nih, kan perang, sakit, disuruh megang panji Islam, matanya lagi sakit, diludahin sama Rasulullah, matanya langsung sembuh. Air sumur, airnya pahit, diludahin oleh Rasulullah jadi tawar. Karena kenapa? Beda. Nah, disuapin rotinya itu sampai halus, kemudian disuapkan kepada orang buta tersebut. Baru dia terasa, kamu bukan orang yang biasa memberikan saya makan. Kamu siapa? Saya sahabatnya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah? Kemudian, siapakah kamu? Aku adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang kemana teman kamu yang biasa memberikan makan kepada saya? Abu Bakar As-Siddiq sambil menangis, dia berkata bahwasanya sahabat dia telah meninggal dunia. Siapakah dia? Kata orang Yahudi buta ini, dia adalah Nabi Muhammad SAW.
Orang yang buta ini kaget karena orang yang dia hina, orang yang dia kata-katain, orang yang dia anggap gila, orang yang dianggap pendusta, pembohong, ternyata adalah orang yang memberikan makan kepada dia setiap hari. Karena tatkala Rasulullah SAW memberikan makan kepada orang yang buta ini, orang buta ini selalu bilang, wahai pemuda, wahai, ya, karena Nabi Muhammad itu enggak menyebutkan ini yang memberikan makan kamu ini adalah Nabi Muhammad, tidak. Jadi diam-diam aja, kasih suapin, langsung orang ini cerita, kamu jangan percaya kepada Nabi Muhammad, kamu jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu pendusta, pembohong, bawa ajaran palsu. Ini orang buta ngomong di hadapan Nabi, dan Nabi sedang nyuapin dia. Kalau kita, Masya Allah, kuat gak kita seperti itu? Kita memberikan nih kepada fakir miskin, pada orang minta-minta di depan rumah kita, tahu-taunya orang minta-minta ini jelekin kita, pasti kan kita marah. Kamu gimana sih? Udah dikasih, ngomongin aja. Berarti kita agak ikhlas. Nabi Muhammad sangat berempati, walaupun buta, dia gak sanggup diberikan makan, bukan hanya disuapin, dikunyahin malah. Ini berempati luar biasa. Jadi berempati itu bukan hanya kepada sesama muslim, tapi kepada semua manusia yang membutuhkan. Makanya banyak donasi-donasi. Tapi memang di dalam hadisnya Rasulullah SAW itu bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Yang artinya orang mukmin satu dengan lainnya itu seperti bangunan yang bagiannya saling mengokohkan. Ada pondasi, ada ceker ayam, ada tembok, ada jendela, ada pelafon, ada genteng. Itulah namanya orang muslim. Ada yang satu sakit, kita merasa sakit dalam arti apa? Kita perlu membantu dia. Bukan orang berempati itu orang kena sakit, ikut sakit itu di kamar rumah sakit. Salah. Orang kena penyakit corona misalnya, berempati ini harus kita kena corona juga. Ya salah. Siapa yang mau bantu dia? Ini ada berita viral itu, orang terkena positif corona, digembok, rumahnya dikunci oleh warga. Ini nggak berempati. Memang dia di rumah, tapi tetap pertama masyarakat cara berempatinya bagaimana? Siram disinfektan misalnya. Yang kedua di sekitar rumahnya, berikan makan pagi, siang, malam. Kita perhatikan sekali, memberikan vitamin. Itu caranya. Kemudian kita bacakan doa, kita berikan support kepada dia, motivasi kepada dia, bahwasanya wa idza maritu fa huwa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit Allah lah yang menyembuhkan. Jadi kita motivasi dia, setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, karena yang memberikan penyakit adalah Allah, dan Allah pun yang akan menghilangkan penyakit tersebut. Itu pun bencana, turut berduka cita itu udah ungkapan berempati, apalagi mendoakannya, kemudian bertakziah dan selebihnya. Mudah-mudahan dengan berempati ini kita sama muslim semakin kokoh dan kita sama manusia saling menghormati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas kelas 7 adalah mengerjakan latihan pilgan dan esainya. Dikerjakan dengan baik. Mudah-mudahan bisa kalian ketik silahkan, atau mau ditulis tangan silahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.